Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Lina. Bu Lina hari ini akan menjelaskan terkait dengan konsep tasawuf dan hubungannya dengan ilmu akhlak, serta konsep tasawuf hubungannya dengan ilmu fikih. Baik, sebelum kita mulai pengertian ilmu tasawuf, tasawuf atau sufisme dalam bahasa Arab tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Ada beberapa sumber perihal etimologi dari kata sufi. Pandangan umum adalah kata itu berasal dari kata syuf atau bahasa Arab untuk wol, menunjuk atau merujuk kepada jubah sederhana. Namun tidak semua sufi mengenakan jubah atau pakaian wol. Teori etimologis yang lain mengatakan bahwa akar kata dari sufi adalah sofa, yang berarti kemurnian. Hal ini menaruh penekanan pada sufisme, pada kemurnian hati dan jiwa. Selanjutnya, hubungan akhlak dan tasawuf. Dalam ajaran akhlak Islam dan tasawuf, tentu tidak ada yang bertentangan secara substansi. Akhlak Islam menginginkan umat Islam mendapatkan kemuliaan akhlak berdasarkan agama, sedangkan tasawuf pun menuju kepada hal tersebut. Titik tekan akhlak Islam berdasarkan tiga hal yang telah disebutkan di atas, sedangkan tasawuf pada kecintaan dan kebersihan jiwa. Penerapannya mungkin tasawuf memiliki hal yang berbeda, namun secara tujuan tidaklah bertentangan. Ajaran tasawuf dan akhlak sama-sama tidak menginginkan keburukan dan kerusakan yang terjadi. Nah, berikut hubungan akhlak dan tasawuf. Pertama, sama-sama berorientasi kepada kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sama-sama berorientasi kepada kemuliaan akhlak dan kebersihan jiwa. Dan yang terakhir adalah sama-sama mengarahkan kepada terciptanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Harun Nasution lebih lanjut mengatakan bahwa ibadah dalam Islam erat sekali hubungannya dengan pendidikan akhlak. Ibadah dalam Al-Quran dikaitkan dengan takwa, dan takwa berarti melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, yaitu orang yang berbuat baik dan jauh dari yang tidak baik. Inilah yang dimaksud dengan ajaran amar ma'ruf nahi mungkar. Harun Nasution lebih lanjut mengatakan kaum sufiyah, terutama yang pelaksanaan ibadahnya membawa kepada pembinaan akhlak mulia pada diri mereka. Selanjutnya, hubungan tasawuf dengan ilmu fikih. Nah, kalau biasanya pembahasan kitab-kitab fikih selalu dimulai dari toharoh, kemudian persoalan-persoalan kefikihan lainnya. Namun pembahasan ilmu fikih tentang toharoh atau yang lainnya secara tidak langsung terkait dengan pembicaraan nilai-nilai rohaniahnya. Nah, persoalannya sekarang, disiplin ilmu apakah yang dapat menyempurnakan ilmu fikih dalam persoalan-persoalan tersebut? Nah, ilmu tasawuf tampaknya merupakan jawaban yang paling tepat karena ilmu ini berhasil memberikan corak batin terhadap ilmu fikih. Corak batin yang dimaksud adalah ikhlas dan khusyuk. Bahkan ilmu ini mampu menumbuhkan kesiapan manusia untuk melaksanakan hukum-hukum fikih. Akhirnya, pelaksanaan kewajiban manusia tidak akan sempurna tanpa perjalanan rohaniah. Nah, inilah ilmu tasawuf menjadi jawaban yang paling tepat karena ilmu ini memberikan corak batin terhadap ilmu fikih. Corak batin yang dimaksud tadi adalah seperti ikhlas dan khusyuk. Bahkan ilmu ini juga dapat menumbuhkan kesiapan manusia untuk melaksanakan hukum-hukum fikih. Alasannya, pelaksanaan kewajiban manusia tidak akan sempurna tanpa perjalanan rohaniah. Jadi intinya, kesimpulan ilmu tasawuf adalah suatu ilmu yang sangat penting dimiliki manusia, karena dengan ilmu tasawuf jiwa kita menjadi lebih tenang dan damai.
Dan bertasawuf bukanlah harus dengan bertarikat, tapi hakikat ilmu tasawuf adalah pembinaan jiwa kerohanian sehingga bisa berhubungan dengan Allah sedekat mungkin. Demikian penjelasan dari Bu Lina terkait dengan konsep tasawuf dan hubungannya dengan ilmu akhlak dan ilmu fikih. Kita bertemu lagi dengan materi-materi yang lain. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bu Lina akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.